Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Septi Herianti, NIM 200110113. Saya dari kelas 2E. Pada video kali ini saya akan membahas kesimpulan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam sebagai nilai dari ujian akhir semester. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki panca indera dan mempunyai fungsinya masing-masing. Melakukan sosialisasi dalam hidupnya sebagai bentuk dalam dirinya dan melakukan interaksi agar dapat bergaul di masyarakatnya. Tujuan hidup manusia hanyalah untuk mengabdi kepada Sang Maha Kuasa Allah. Sedangkan peran di muka bumi hanyalah untuk menjadi pribadi yang baik bagi seluruh umat manusia, serta berusaha untuk mengumpulkan amalan-amalan baik untuk di kemudian hari. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Sedangkan dari pandangan sosiologi belum sepenuhnya melihat manusia sebagai makhluk yang utuh dan mandiri. Baginya manusia itu ada untuk masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. Sedangkan segi psikologi adalah manusia terdiri dari jiwa dan raga. Kualitas manusia biasa dilihat dari seberapa baik Sedangkan dari segi psikologi adalah manusia terdiri dari jiwa dan raga. Kualitas manusia biasa dilihat dari seberapa baik jiwanya atau disebut juga hatinya. Manusia berada pada tingkatan yang berbeda-beda dilihat dari jiwanya. Terdapat manusia yang memiliki perilaku di luar batas kemanusiaan dan ada juga manusia yang memiliki tingkatan kemanusiaan yang tinggi. Semua itu dilihat dari hubungan antara apa yang ada dalam jiwa manusia dengan apa yang dilakukannya kepada lingkungan. Hakikat manusia sebagai landasan pendidikan adalah pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga tidak hanya mampu berpikir mengenai diri dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realita kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia yang bereksistensi harus dapat menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Jadi sebaik dan sekuat upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia. Akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Hakikat manusia dan pendidikan Islam. Sistem pendidikan harus dibangun di atas konsep kesatuan antara kalbiah dan akliyah untuk dapat menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak. Konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik, keilmuan, dan rasional filosofis. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani. Maka proses pendidikan Islam itu berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia secara keseluruhan. Yang demikian proses pendidikan Islam yang dijalani oleh manusia diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia sehingga lahir manusia berkepribadian muslim. Tujuan pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia, membangun karakter-karakter luhur, budi pekerti, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat pendidikan Islam dan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pendidik adalah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek. Di dalam Islam, seorang pendidik memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajar ajaran Islam. Maka Islam sangat memuliakan
profesi seorang guru. Sebagaimana Nabi Musa adalah seorang nabi dan memiliki kepintaran, akan tetapi beliau tetap belajar dan terus belajar. Maka dari itu, kita sebagai makhluk biasa senantiasa lebih semangat dalam belajar dan mengajar. Sebagai seorang peserta didik, harus memiliki pemikiran yang kritis agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam proses pencarian ilmu harus ada dua keikhlasan agar ilmu itu dapat ditransfer dengan baik. Pertama, keikhlasan dari peserta didik, dan yang kedua, keikhlasan dari pendidik. Selalu berbuat baik dan selalu berprasangka baik kepada guru adalah salah satu cara agar apa yang diajarkan dapat diterima dengan mudah. Metode pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran, pendidikan diartikan sebagai adab dan juga tarbiyah. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali mengenai adab dan tarbiyah. Salah satunya belajar mengenai bagaimana mendidik manusia secara terminologi. Dengan Al-Quran, maka hidup akan lebih terarah. Pendidikan adalah modal dasar suatu negara. Dan pendidikan adalah titik tolak kemajuan suatu peradaban, karena pendidikan ialah yang akan mengangkat roda-roda peradaban manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Pengertian kurikulum. Menurut asal kata, kurikulum berasal dari Latin kuno, yakni kurir, yang berarti pelajar, pelari, dan kurir yang berarti lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi, dulunya kurikulum berpacu pada olahraga yang berarti suatu lomba dari dalam suatu lintasan di mana pelari harus mulai dari start sampai finish yang nanti akan diberi penghargaan. Kurikulum menurut para ahli. 1. Suatu tujuan yang harus dicapai. 2. Mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari. 3. Serangkaian proses pembelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Kurikulum yang juga dikatakan dalam 3 kategori, yakni 1. Kurikulum sebagai program, 2. Kurikulum sebagai sistem, 3. Kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tempat, atribut, dan letak posisi kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Ada 3 pihak yang terkait dalam kurikulum, yakni 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Siswa. Pendidikan menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, dan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan agama Islam dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka pendek yaitu tujuan pendidikan mempersiapkan peserta didik agar kelak mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka di dunia. Tujuan pendidikan jangka panjang yakni mempersiapkan peserta didik agar kelak mampu menjadi insan kamil yang berakhlak mulia, agar setiap individu tersebut mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk dan mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.